Hampir agak lama juga gak bahas Redmi Note 8 dan setelah saya cek untuk updateannya udah banyak juga yang bahas tentang MIUI 12.0.5 untuk HP yang satu ini. Tapi ROM yang saya pakai ini masih beta Cina, jadi sambil nunggu yang versi global Indonesianya, kita bisa tes-tes dulu untuk versi yang beta ini. Dan ternyata fiturnya banyak sekali untuk perubahannya. Apa saja itu? Simak aja untuk videonya. Pertama, setelah kita update ke 12.5 ini, versi Android langsung berubah ke versi 11. Bisa langsung kalian cek di pengaturan spesifikasi dan logonya seperti ini. Kemudian untuk perubahan lainnya adalah di tampilan slider volume. Di sini tampilannya agak cukup besar ya di tampilan slide-nya ini dibanding dengan versi sebelumnya, yaitu di 12.0.3. Tampilan tombol power di sini masih seperti biasa ya, gak ada perubahan untuk di bagian sini. Kemudian jika masuk ke bagian setelan, di sini kalian bakalan menemukan fitur-fitur baru. Misalkan di sini untuk di bagian home screen-nya. Untuk di bagian home screen di sini kita bisa menggunakan dua mode, yaitu yang pertama adalah mode klasik dan yang kedua adalah menggunakan app drawer ya. Nah, untuk yang app drawer ini seperti di Poco Launcher ya, seperti ini. Jadi untuk si icon-iconnya kita bisa memunculkannya dengan cara seret ke atas, dan untuk yang klasik hanya seperti biasa sih, digeser ke kiri dan ke kanan. Kemudian untuk perubahan lainnya masih di pengaturan home screen. Di sini kita bisa menggunakan sistem navigasi atau kita bisa menggunakan yang full screen. Nah, untuk yang full screen kita bisa memunculkan fill gesture ya, atau gesture bar atau garis yang berada di pojok bawah. Fungsinya selain untuk kembali ke home screen, di sini kalian bisa membuka aplikasi yang sudah kalian buka sebelumnya dengan cara digeser-geser seperti ini. Mungkin ini cukup bermanfaat juga ya. Namun jika kalian ingin menggunakan full screen tanpa gesture bar, bisa juga ya, kalian tinggal aktifkan aja yang paling atas ini, yaitu mode full screen-nya aktifkan. Klik aja not now. Setelah ini maka untuk fill gesturnya sudah tidak ada. Kemudian masuk di aplikasi kamera. Mungkin di sini untuk resolusinya masih seperti yang biasa ya. Dan di sini untuk di settingannya kita bisa memotret tanpa harus kita menyalakan atau kita menghidupkan si layar handphone. Caranya di sini kalian tinggal masuk aja ke settingan kamera. Kemudian di sini aktifkan untuk yang quick snap mode. Nah, setelah ini kalian bisa memotret tanpa harus kalian menghidupkan layar kunci. Dengan cara kalian tekan aja volume bawah selama 5 sampai 6 detik. Kalian tahan aja hingga suara kameranya muncul. Kemudian untuk mode gelap di sini disimpannya di display ya, atau di tampilan. Mungkin masih sama tapi tampilannya berbeda, dan di sini ada waktu yang bisa kita gunakan ya. Misalkan kita ingin menggunakan mode malam di waktu berapa dan di jam berapa. Kemudian untuk di fitur spesialnya di sini masih ada game turbo, dan untuk tampilan game turbonya juga keren ya. Ada game space seperti ini untuk di tampilan awalnya. Dan untuk di fitur spesial masih seperti di updatean sebelumnya. Di sini ada game turbo, kemudian video toolbox, kemudian ada floating windows dan lain-lain. Kemudian masuk lagi ke pengaturan home screen. Di sini ada arrange item recent. Nah, di sini adalah tampilan recent app. Kita bisa menggunakan yang vertikal atau horizontal. Nah, untuk yang vertikal mungkin seperti yang biasa ya, seperti ini. Untuk yang horizontal adalah ke samping ya, seperti ini. Kemudian masuk di tampilan pengaturan baterai. Mungkin di sini hanya tampilannya yang agak cukup berbeda, tapi untuk fungsi-fungsinya masih sama sih seperti di updatean sebelumnya. Kemudian jika kalian masuk ke aplikasi galeri, mungkin tampilannya agak sedikit berbeda. Kemudian untuk editing di fotonya ini cukup banyak untuk filter-filternya. Kemudian di sini untuk animasi masuk ke home screen-nya dari layar kunci cukup smooth, dan untuk si wallpapernya ini bergerak jadi mengezoom ke depan ya. Oke, dan bisa kalian cek mungkin. Jika kalian tidak bisa melihat dengan jelas, mungkin saya akan agak perbesar sedikit.
Sorry karena tangannya agak bergerak-gerak ya, jadi agak-agak kelihatan. Pokoknya di sini untuk animasi wallpapernya jadi agak ngezoom ke depan dengan sangat lumayan smooth. Untuk animasi chargingnya sama seperti yang versi sebelumnya, namun agak sedikit berbedanya agak cukup lama ya untuk di tampilan seperti ininya. Jadi ketika di layar kunci ini masih hidup, dan kemudian jika kalian menggunakannya di saat mode layarnya hidup atau tidak dikunci seperti ini, masih nyala ya untuk tampilan animasi chargingnya, dan cukup agak lama juga. Tapi kalau kalian mengkliknya mungkin langsung hilang. Kemudian untuk perubahan lainnya adalah di tampilan File Manager. Untuk di tampilan foldernya ini agak cukup besar ya, dan agak cukup berjarak juga ya antara folder dan foldernya. Untuk perubahan lainnya masih di File Manager, biasanya ada icon-icon untuk di bagian atasnya, termasuk icon video, kemudian audio. Nah, di sini berganti menjadi huruf-huruf, dan kalian untuk merubahnya klik-klik aja untuk si huruf-hurufnya ini untuk melihat opsi-opsinya. Untuk yang terakhir mungkin masih sama ya untuk di bagian pusat kontrolnya. Di sini kalian bisa menggunakan pusat kontrol yang lama atau bar status yang lama, atau menggunakan pusat kontrol yang baru. Namun yang berubah hanya di bagian tampilan masuk ke opsinya ini. Mungkin hanya itu saja perubahan yang berada di ROM 12.0.5 untuk Redmi Note 8, tapi ini masih versi beta. Tapi untuk versi yang stabilnya mungkin agak gak jauh lah, pasti tampilannya hampir seperti ini. Kita tunggu aja untuk yang versi stabilnya, semoga cepat turun dan cepat kita unduh ya. Dan bila kalian ingin mencoba ROM 12.0.5 untuk versi beta ini, bisa langsung kalian cek link yang berada di deskripsi. Like bila suka dengan videonya, dislike aja bila kalian tidak suka dengan videonya. Subscribe, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahlah dan bahagia. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.